Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membuat DC to DC converter lagi yang dilengkapi dengan OCP atau overcurrent protection. Nanti saya akan berbagi file Gerber PCB layoutnya untuk PCB mainboard dan PWM nya. Selain itu, saya juga akan berbagi tips bagaimana cara membayar PCB di jlcpcb.com tanpa menggunakan PayPal, kan tetapi menggunakan kartu debit. Untuk kartu debitnya harus ada logo Visa-nya seperti ini. Ini adalah kartu debit Visa Bank Permata. Cara membuatnya sangat mudah, seperti membuat kartu-kartu debit lainnya. Langsung saja datang ke kantor Bank Permata dan bilang kepada petugas bank ingin membuat kartu debit Visa. Seperti ini PCB layoutnya untuk rangkaian konverter DC to DC yang sudah include OCP. Teman-teman langsung bisa mendownloadnya di sini atau di link yang ada di bawah. Setelah terdownload, langsung saja kita order di jlcpcb.com. Caranya, kunjungi situs jlcpcb.com, login atau daftar dahulu jika belum punya akun jlcpcb.com. Di sini. Kemudian klik Start Now. Maka akan muncul jendela baru, kemudian klik Add Your Gerber File di sini. Lalu pilih Gerber File yang sudah di-download tadi. Kemudian tunggu file di-upload. Setelah itu, pilih opsi PCB-nya seperti dimensi, ketebalan PCB, warna silkscreen, dan lain-lain. Setelah semua oke, kemudian klik Save to Cart. Maka akan tampil halaman baru untuk keranjang belanja. Anda bisa menambahkan lagi file Gerber lainnya untuk satu pembayaran sekaligus. Kemudian klik Checkout Shortly, maka akan tampil halaman baru lagi. Isikan alamat pengiriman sesuai alamat yang Anda tujukan. Apabila sudah pernah order di jlcpcb, maka alamat ini sudah terisi otomatis. Kemudian pilih jasa pengirimannya. Di sini saya memilih DHL karena pengirimannya yang cepat, kurang lebih 2 minggu sudah sampai di tempat saya. Setelah itu, centang Pay Directly, lalu klik Submit Order. Nah, kemudian centang yang credit card atau debit card. Masukkan nomor kartu ATM Anda. Nomor CVC 3 digit ini di bagian belakang kartu debit. Lalu masukkan bulan dan tahun kadaluarsa kartu. Jika punya kupon, dicentang saja kuponnya. Setelah itu klik Pay. Pembayaran akan berlangsung dan bisa dicek saldo ATM, maka akan otomatis berkurang. Oh iya, baru-baru ini jlcpcb juga menawarkan harga $2 untuk 4 layer sekaligus. Harga yang sangat murah untuk PCB 4 layer. Dan selain itu, jlcpcb akan mengadakan pameran Wanna See You jlcpcb. Pameran yang diadakan di Electronica Munich dan pameran online tahun ini. Pameran diadakan tanggal 10 sampai 25 November 2020. Teman-teman bisa berpartisipasi mengikuti pamerannya. Untuk mendaftar, kunjungi link yang ada di deskripsi. Pihak jlcpcb akan mengadakan berbagai aktivitas di sana dan juga ada banyak hadiah yang bisa didapatkan di pameran ini. Hadiahnya seperti kupon PCB, iPhone 12, 3D printer, instan kamera, kupon Amazon, kupon uang tunai, dan lain-lain. Buruan daftar dan menangkan hadiahnya lebih banyak dan lebih cepat. Oke, selanjutnya kita rakit lagi konverternya.
Pasang komponen sesuai label yang tertera di PCB. Untuk bagian yang lubang ini bisa dijemper menggunakan kawat tembaga diameter 2 mm sebanyak 2 buah. Induktor ini juga bisa dijemper langsung atau menggunakan induktor 10 microhenry. Trafo step up-nya ini saya menggunakan core diameter 5 cm warna abu-abu, dan maksimal diameter core untuk PCB ini bisa sampai 6,3 cm. Untuk core 5 cm saya sarankan voltase outputnya tidak lebih dari 70 volt DC CT supaya bisa maksimal ya. Kalau core diameter 6,3 cm bisa voltasenya lebih dari 70 volt DC. Diameter kawat sekunder dan primer perbandingannya 3:1. Jumlah lilitan primer 4 lilit, sekunder 21 lilit. Nilai induktansi primernya sekitar 130 microhenry. Untuk board BBM menggunakan komponen SMD yang saya solderkan langsung di jlcpcb.com. Untuk cara menyolderkan komponen SMD di jlcpcb bisa simak video saya yang ini. Pemasangan board BBM sangat mudah tanpa menggunakan pin header, jadi masuk langsung solder saja, tidak memerlukan pin header. Sebelum memasang MOSFET dan diode sekundernya, saya akan tes dahulu apakah BBM-nya sudah bekerja atau belum. Untuk menyalakannya, ground langsung ke tegangan min dan plus ke tegangan plus. Rem bisa langsung dijemper ke tegangan plus. Kemudian colokkan probe osiloskop ke kaki gate MOSFET dan probe ground ke tegangan min. BBM-nya sudah keluar. Speed BBM-nya ini di 38 kHz. Oke, rangkaiannya sudah bekerja. Selanjutnya kita pasangkan MOSFET beserta heatsinknya. Setelah terpasang kita tes lagi. Untuk tegangan sumbernya dari aki 12 volt 70 ampere dan outputnya yaitu sekitar 60 volt DC CT. Kalau plus min sekitar 130 volt DC. Konverter ini juga terdapat tegangan ekstra 2 kali 12 volt DC, bisa untuk kipas atau tegangan bias kelas D, dan jika di seri bisa menjadi 12 volt DC CT. Untuk arus idle atau saat standby sekitar 0,15 ampere atau 150 mA. Arus input ketika di load bisa mencapai 90 ampere. Tegangan sekunder drop per CT-nya hingga
33 volt DC dengan arus output sekitar 18,23 ampere. Untuk setting OCP nya bisa diputar trimpot ini. Jika diputar ke kiri maka OCP akan semakin sensitif. Kita coba saja di-shortkan outputnya, apakah bekerja atau tidak OCP nya ya. Nah, jika terjadi short atau arus yang berlebih pada output, maka LED prot ini akan menyala. Tandanya PWM mati serta outputnya tidak akan mengeluarkan tegangan dan akan bekerja normal lagi jika kita nyalakan ulang. Konverter ini bisa digunakan untuk kit amplifier kelas D ataupun kelas AB seperti OCL dan lain-lain. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.